Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak Agus Sugianto dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita masuk pada kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya Bapak ingin mengingatkan kalian, silahkan kalian untuk mempersiapkan alat tulis berserta silahkan kalian posisikan diri kalian senyaman mungkin supaya kalian dapat menerima pembelajaran dengan nyaman dan juga bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di dalam Google Classroom yang sudah Bapak latihkan. Ya, anak-anak, kita akan mulai pada pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kalian hari ini yaitu kompetensi dasar 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami dan menjelaskan struktur teks cerpen yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menelaah struktur dari cerpen yang dibaca atau didengar. Yang ketiga adalah menelaah kaidah kebahasaan cerpen yang dibaca ataupun didengar. Masuk pada penjelasan materi. Yang pertama adalah struktur cerita pendek. Struktur itu artinya adalah bagian-bagian. Ingat ya, ketika bagian-bagian berarti harus berurutan, tidak boleh terbolak-balik. Contoh kalau lagu misalnya dalam lagu kepala, pundak, lutut, kaki berarti dari atas sampai ke bawah. Ya. Nah, sama seperti ini. Struktur teks cerita pendek diawali dari mulai orientasi. Orientasi itu adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Adanya di mana? Adanya di bagian awal dalam sebuah cerpen. Kemudian yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Arti dari rangkaian peristiwa adalah kisah dari mulai orientasi berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Jadi ada hal-hal menarik di situ. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Komplikasi itu berarti permasalahan-permasalahan mulai muncul. Yang menjadikan cerita sebuah menarik itu harus terdapat konflik di dalamnya. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri sebuah cerita. Sekali lagi Bapak ingin ingatkan, struktur itu harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Struktur cerita pendek diawali dengan orientasi, bagian awal cerita, kemudian muncul dari orientasi itu ke rangkaian peristiwa, setelah itu berlanjut ke komplikasi, konflik mulai muncul, dan setelah konflik itu muncul, baru mengarah kepada resolusi atau bagian akhir dari sebuah cerita itu sendiri. Berikutnya, aspek kebahasaan dari cerita pendek. Yang pertama adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau ketiga dalam cerpen itu sendiri. Seperti yang pernah Bapak jelaskan, ada orang pertama tunggal dan orang pertama jamak. Yang kedua adalah orang ketiga tunggal dan orang ketiga jamak. Bapak sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah beberapa dialog menunjukkan waktu kini atau lampau. Jadi dalam sebuah cerpen bukan hanya drama yang ada dialognya. Bedanya antara cerpen dengan drama, kalau drama di sana dituliskan tokohnya, kemudian diikuti dengan tanda titik 2, baru ada dialog atau kalimat langsung. Tetapi dalam sebuah cerpen tidak dituliskan namanya, langsung pada kalimat langsung itu sendiri. Dituliskan menggunakan tanda petik 2. Berikutnya yang ketiga adalah kata benda khusus. Berupa pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Jadi dalam sebuah cerpen itu ada kata benda khusus, hal-hal yang unik artinya ya.
Yang keempat adalah uraian deskriptif. Deskriptif artinya yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter dari tokoh yang terdapat dalam sebuah cerpen. Kemudian penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Contohnya misalnya, pernahkah tinggal di rumah-rumah apung di sungai? Itu berarti pertanyaan retoris. Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, hanya mengajak pembaca untuk membayangkan saja. Baik, begitulah anak-anak, materi kalian hari ini sudah Bapak jelaskan. Yang sudah kalian terima itu adalah tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan. Ingat sekali lagi, struktur teks cerpen terdiri dari 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah rangkaian peristiwa, yang ketiga adalah komplikasi, dan yang keempat adalah resolusi. Jadi berdasarkan strukturnya harus berurutan dari orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi, dan resolusi. Kemudian ada kaidah. Kaidah kebahasaan itu berarti penggunaan kosakata dalam sebuah cerita pendek tersebut. Ya anak-anak, sekian penyampaian materi untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami serta bisa menerapkan dalam kehidupan kalian, khususnya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Bapak lampirkan dalam Google Classroom. Kemudian kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Selamat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.